Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Faradisa, absen 32, kelas 12 TJA2 dari SMK Telkom Purwokerto. Di sini saya akan membahas sejarah nuklir. Sejarah nuklir dan dampak dari nuklir. Energi nuklir adalah bentuk energi yang dilepaskan dari nukleus, yakni inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Senjata nuklir adalah alat peledak yang mendapatkan daya ledakan dari reaksi nuklir, entah itu reaksi fisi atau kombinasi dari fisi dan fusi. Keduanya melepaskan sejumlah besar energi dari sejumlah kecil massa. Bahkan, alat peledak nuklir kecil dapat menghancurkan sebuah kota dengan ledakan, api, dan radiasi. Senjata nuklir disebut sebagai senjata pemusnah massal, dan penggunaan dan pengendaliannya telah menjadi aspek kebijakan internasional sejak kehadirannya. Desain senjata nuklir lebih rumit dibandingkan apa yang terlihat dari luarnya. Senjata ini harus menyimpan satu atau lebih massa subkritis yang stabil untuk dibawa, daripada menginduksi massa kritis untuk meledakan. Kerumitan ini juga dirasakan ketika harus memastikan bahwa reaksi berantai harus menghabiskan sejumlah besar material sebelum material tersebut terpental jauh. Proses pengadaan material nuklir juga lebih rumit dari yang terlihat. Substansi nuklir yang tersedia secara alami cukup stabil, sedangkan proses ini memerlukan material nuklir yang tidak stabil. Nuklir pertama kali dibuat pada Agustus 1942 oleh Amerika Serikat dalam sebuah proyek yang disebut Manhattan Project. Percobaan bom nuklir pertama dilakukan di gurun pasir di negara bagian New Mexico pada bulan Juli 1945 dan lokasi ini disebut situs Trinity. Amerika Serikat menggunakan bom nuklir pertama dalam sejarah pertama dan dijatuhkan di Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Jenis bom nuklir yang digunakan adalah uranium. Bom nuklir kedua dijatuhkan oleh Amerika Serikat di Nagasaki pada 9 Agustus 1945 dengan jenis bom plutonium. Bom yang dijatuhkan di Hiroshima mengandung 64 kg uranium yang melepas energi yang setara 15 kiloton ledakan kimiawi. Ledakan ini menyebabkan gelombang yang besar, udara yang panas, dan radiasi yang luar biasa. Proses ini membuat semua debu dan debris terangkat ke udara, membentuk awal terbentuk jamur dan menjadi ciri khas ledakan nuklir. Tidak hanya itu, partikel radioaktif juga ikut terbang ke udara dan jatuh kembali ke permukaan bumi. Pada Agustus tahun 1949, Uni Soviet juga berhasil mengembangkan bom nuklir. Mereka melakukan percobaan nuklir di Semipalatinsk, sekarang Kazakhstan. Beberapa negara lain juga menguji coba nuklir seperti Inggris, Prancis, Cina, India, dan Pakistan. Percobaan tersebut dilakukan pada rentan tahun 1952 sampai 1998.
Percobaan ini dilakukan di berbagai medan seperti udara dan di bawah tanah. Dampak dari nuklir. Radiasi nuklir yang menyebabkan kanker, kerusakan molekul pada sel manusia juga bisa terjadi akibat radiasi nuklir. Sel-sel tubuh yang sehat bertabrakan dengan radiasi yang disebabkan oleh nuklir. Akibatnya, sel-sel kanker bisa tumbuh karena tubuh tidak dapat bermutasi dengan baik. Dampak dari nuklir. Radiasi nuklir menyebabkan kerusakan DNA. Kerusakan DNA akibat paparan radiasi nuklir memicu mutasi gen. Hal ini menghancurkan sel manusia. DNA yang rusak juga mengakibatkan cacat organ pada manusia. Sel yang tidak terbentuk dengan baik akibat paparan radiasi membuat DNA bisa rusak dan akhirnya mengakibatkan hal buruk pada organ. Kegunaan nuklir sebagai sumber listrik yang hemat. Lebih dari 14% dari listrik dunia dihasilkan dari uranium dalam reaktor nuklir. Jumlah ini lebih dari 2.500 miliar kWh setiap tahunnya. Ini berasal dari beberapa 440 reaktor nuklir dengan kapasitas produksi total sekitar 377.000 MW atau MWE yang beroperasi di 30 negara. Kegunaan nuklir senjata militer. Kedua uranium dan plutonium yang digunakan untuk membuat bom sebelum mereka menjadi penting untuk membuat listrik dan radioisotop. Untuk jenis uranium dan plutonium untuk bom berbeda dari yang di pembangkit listrik tenaga nuklir. Bom grade uranium sangat diperkaya lebih dari 90% U-235 bukan sampai dengan 5%. Bom plutonium yang cukup murni Pu-239 lebih dari 90% bukan 60% dalam reaktor grade dan dibuat dalam reaktor khusus. Kegunaan nuklir, radioisotop. Dalam kehidupan sehari-hari, kita membutuhkan makanan, air, dan kesehatan yang baik. Hari ini, isotop radioaktif memainkan peranan penting dalam teknologi. Di dalam dunia kedokteran, radioisotop secara luas digunakan untuk diagnosis dan penelitian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Of my mind start racing, things that should be kept in